Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Abedi Aziz Faiz. Di video kali ini saya akan membicarakan mengenai masyarakat minoritas, konflik, dan kohesi sosial. Tema ini menjadi sangat penting kita bicarakan karena kekerasan terhadap minoritas masih terjadi di dalam konteks keindonesiaan kita, dan bagaimana melihat itu dari perspektif konflik dan membangun kohesivitas sosial ke depan. Memang patut kita akui, di Indonesia ini berbeda dengan negara yang lain. Di negara kita, negara memiliki keberagaman suku, memiliki keberagaman budaya, bahkan jumlahnya sangat luar biasa, memiliki perbedaan bahasa. Jadi Indonesia ini menjadi negara yang memiliki masyarakat dengan kehidupan yang sangat multikultural dan memiliki warna yang berbeda bagi negara lain. Ini satu kekayaan tapi sekaligus juga tantangan. Sayangnya memang masih banyak masyarakat Indonesia yang tampak misalnya belum siap menerima keberagaman tersebut. Hal itu misalnya nanti terlihat bagaimana konflik-konflik yang disebabkan oleh perbedaan-perbedaan yang tadi memang bagian dari pluralitas dan multikultural kebangsaan. Konflik antar etnis jelas ini masih mendera kita ya, semoga ini tidak terjadi lagi. Di tahun-tahun yang lalu konflik antar etnis sangat luar biasa, terutama pasca reformasi. Kekerasan misalnya pada agama minoritas atau aliran-aliran agama minoritas tertentu ya, seperti apa yang terjadi pada Ahmadiyah, kekerasan pada Syiah yang sampai hari ini misalnya Syiah di Sampang itu ya masih belum bisa pulang ke daerahnya, yang saat ini masih mengungsi di Agromulyo Sidoarjo misalnya, ini sudah berapa tahun ini belum bisa pulang dan sebagainya. Ada juga misalnya kekerasan simbolik antar budaya, kekerasan simbolik antar agama, kekerasan simbolik antar madhab itu ya. Bahkan kekerasan-kekerasan ini juga terjadi di berbagai lini. Hate speech ya, kebencian dan pernyataan-pernyataan yang sifatnya kebencian itu juga bagian dari kekerasan. Ini menunjukkan betapa kita ini tampak misalnya belum siap menerima keberagaman tersebut. Minoritas dan konflik. Jadi kalau kita lihat begini, kita melihat bahwa bagaimana nanti dikaitkan minoritas dengan konflik. Asumsi dasar teori konflik adalah setiap elemen di dalam masyarakat itu menyumbang terhadap distabilitas, menyumbang terhadap disintegrasi, dan menyumbang terhadap proses-proses perubahan. Ini asumsi konflik. Kalau kita melihat teori konflik itu, dia memiliki asumsi bahwa masyarakat itu memiliki elemen-elemen yang setiap elemen di dalam masyarakat itu menyumbang terhadap proses distabilitas, ketidakstabilan. Setiap elemen di dalam masyarakat bisa saja itu menyumbang terhadap proses disintegrasi. Ini pikiran yang sangat positifis sebenarnya. Namun demikian bahwa di dalam konteks ini masyarakat dilihat sebagai organisme yang memiliki berbagai komponen-komponen yang setiap komponen itu memiliki kemungkinan-kemungkinan terhadap distabilitas. Sebab kalau salah satu komponen bermasalah itu bisa bermasalah terhadap yang lain. Teori konflik misalnya memandang masyarakat itu adalah asosiasi individu yang dikontrol oleh hierarki posisi otoritas. Ya, masyarakat kumpulan individu-individu yang nanti itu dikontrol oleh hierarki posisi otoritas. Ini konsepsi teori konflik. Kalau pakai konsepsi teori konflik ini dalam melihat mayoritas dan minoritas, itu maka kemudian mayoritas selalu merasa memiliki otoritas itu sendiri. Jadi mayoritas di dalam konteks ini merasa memiliki otoritas terhadap minoritas. Karena itu kemudian hubungan mayoritas-minoritas selalu dibarengi sikap superior dari yang mayoritas. Selalu dibarengi dengan sikap agresif dan mau menang sendiri dari kelompok mayoritas. Ini harus kita karena psikologi mayoritas itu kemudian merasa berkuasa, memiliki otoritas. Psikologi mayoritas kemudian memiliki superioritasnya, memiliki agresivitasnya. Ini harus diakui terjadi pada semua agama mayoritas dimanapun ya. Misalnya di India itu ya bagaimana kemudian agama mayoritas mencoba untuk mengontrol yang minoritas. Di Thailand misalnya yang mayoritas coba mengontrol muslim di Thailand Selatan misalnya. Kemudian di Myanmar bagaimana kemudian yang mayoritas mencoba juga untuk mengontrol, memiliki agresivitas, memiliki superioritas terhadap kelompok minoritas muslim Rohingya misalnya. Di Indonesia saya kira juga demikian. Itu juga terjadi.
Jadi di dalam konteks ini terjadi pada semua agama, tidak hanya Islam misalnya, tapi dalam konteks yang dimana dia menjadi minoritas, superioritas agama lain juga muncul dalam konteks itu. Nah, dari proses-proses seperti ini, konflik dan sebagainya itu, dan kenyataan relasi mayoritas minoritas dan sebagainya itu membutuhkan apa yang disebut dengan kohesivitas sosial. Kenapa? Karena konflik itu adalah fenomena sosial, bukan fenomena alami. Artinya konflik itu selalu berkaitan dengan konstruksi dan relasi sosial. Jadi dia bukan sifatnya alami sebenarnya, konflik itu. Meski ada pandangan-pandangan yang melihat bahwa konflik itu min lawazimil haya, kelaziman di dalam proses kehidupan. Seakan-akan itu memang melihat bahwa konflik itu alami dan sebagainya. Namun dalam konteks ini, teoretikus sosial misalnya banyak juga yang melihat bahwa konflik itu bukan sifatnya alami tetapi fenomena sosial. Nanti kita lihat misalnya teorinya di belakang, setelah nanti saya akan jelaskan teorinya secara lebih rinci. Konflik adalah fenomena sosial, karena itu upaya resolusi konflik harus juga dibangun secara sosial. Secara umum cara itu bisa ditempuh dengan membaur, ya secara umum ini ya, secara umum bisa membaur dengan membuka jembatan untuk bersama dan menciptakan relasi yang cair, ini secara umum gitu ya. Namun dalam konteks ini perlu dibangun dengan apa yang disebut dengan kohesivitas sosial. Konsepsi kohesivitas sosial itu paling tidak kalau dalam teori-teori sosial itu didominasi misalnya oleh pikiran-pikiran dari teoretikus besar seperti Ibnu Khaldun, Gigi Rousseau, Emil Durkheim, dan sebagainya. Paling tidak saya nanti akan melihat kohesivitas sosial itu dari 3 teori yang mereka miliki. Bagaimana sebenarnya membangun kohesivitas sosial itu dilihat dari teori-teori mereka. Dan apa yang hilang misalnya dalam konteks relasi mayoritas dan minoritas itu dalam konteks kohesivitas sosial itu. Nah, pertama mari kita lihat kohesivitas sosial yang dibangun oleh Ibnu Khaldun. Jadi Ibnu Khaldun itu lebih mendasarkan kohesivitas itu pada yang disebut dengan asobiyah atau kesukuan. Ya. Jadi konsepsi asobiyah Ibnu Khaldun itu memang konsepsi yang sangat menarik menurut saya, karena kemudian Ibnu Khaldun itu melebarkan konsepsinya nanti ke bentuk negara. Ibnu Khaldun misalnya lebih melihat pada asal-usul negara yang dibangun dari solidaritas golongan. Karena itu kohesivitas Ibnu Khaldun sangat kuat karena dibangun atas dasar kesamaan suku, keturunan darah atau nasabnya yang kemudian melahirkan loyalitas tinggi. Jadi kohesivitas sosial itu kalau berdasarkan suku, berdasarkan nasab, berdasarkan keturunan, itu loyalitasnya sungguh luar biasa. Ya, makanya sekarang misalnya banyak terjadi perkumpulan bani siapa yang mendasarkan pada keturunan. Itu sebenarnya terlihat adalah fenomena asobiyah. Ya, kalau dilihat Ibnu Khaldun ini. Meski nanti Ibnu Khaldun itu memperluas pengertian asobiyah itu yang berdasarkan nasab, berdasarkan etnis, ke dalam bentuk negara yang memiliki kehendak bersama. Ini nanti diperluas kesamaan nasib, cita-cita bersama, dan sebagainya, yang itu nanti membentuk semacam solidaritas sosial yang kuat. Itu nanti bentuknya asobiyah juga, yang diperluas dari pikiran asobiyahnya Ibnu Khaldun. Kalau kita lihat dari pikiran Ibnu Khaldun itu adalah merasa memiliki identitas yang sama. Sebenarnya itu kata kunci yang paling utama di dalam kohesivitas yang dibangun dari Ibnu Khaldun itu. Nah, sekarang mari kita lihat kohesivitas yang dibangun oleh Gigi Rousseau. Rousseau membangun konsepsinya dari apa yang disebut dengan kontrak sosial yang berbasis pada apa yang disebut dengan kehendak bersama, ya, general will. General will ini adalah konsepsi di mana setiap anggotanya memiliki kehendak bersama. Rousseau mencoba misalnya membangun masyarakat ideal yang sifatnya nanti top down, ya, kaitannya dengan negara. Ini nanti kaitannya dengan negara. Konsep yang diberikan Rousseau itu kaitannya dengan negara. Konsepsi kohesivitas sosial dari kehendak bersama ini itu dari apa yang disebut oleh dia dengan kebebasan. Menurut Rousseau itu ada 2 kebebasan. Pertama adalah kebebasan alami. Manusia yang alamiah adalah manusia dalam keadaan bebas sejak dilahirkan. Jadi ketika manusia dilahirkan itu sebenarnya dia adalah secara alami memang bebas, secara alami dia setara, secara alami memiliki kemerdekaan individu itu ketika orang lahir. Belum dipengaruhi apa-apa gitu ya, belum dipengaruhi apa-apa, tapi dia memiliki kemerdekaan itu sendiri, memiliki kebebasan itu sendiri. Yang dimaksud kebebasan dalam konteks ini oleh Rousseau adalah kebebasan dengan tidak terdapatnya keinginan manusia untuk menaklukkan sesamanya, itu kebebasan. Jadi kebebasan itu ketika sesama manusia sudah tidak ada keinginan untuk saling menaklukkan, itu sebenarnya adalah kebebasan. Jadi keadaan alamiah manusia adalah baik. Ia tidak menghendaki konflik.
Karena itu konflik bukan fenomena alamiah, bukan natural phenomenon, kata Rousseau, melainkan fenomena sosial, social phenomenon. Apa itu artinya? Artinya adalah begini, bahwa konflik, bahwa perang itu terjadi ketika manusia sudah memiliki gesekan-gesekan atau pertemuan dengan berbagai hal di lingkungannya. Bukan fenomena alamiah. Fenomena alamiah itu orang itu baik. Fenomena alamiah itu orang bebas. Dalam konteks ini adalah tidak ada keinginan-keinginan misalnya untuk menaklukkan sesamanya. Jadi dalam keadaan alamiah manusia memiliki kebebasan mutlak. Kenapa memiliki kebebasan mutlak? Karena individu ketika dia lahir itu memiliki kehendak bebasnya sendiri. Dia memiliki kehendak bebasnya sendiri, memiliki kehendak alamiahnya sendiri. Kehendak alamiah ini berkurang ketika dia misalnya bertemu dengan kelompok. Ya, dengan kelompok ini kebebasan alamiah. Kedua, kata Rousseau, ada kebebasan sipil. Jadi, sementara kebebasan sipil itu menurut Rousseau adalah dibatasi oleh general will tadi. Jadi dalam konteks ini kebebasan sipil itu dibatasi oleh kehendak bersama atau kepemilikan bersama. Individu dalam masyarakat membatasi apa yang dimilikinya dan dileburkan pada suatu kekuasaan bersama. Ya. Dengan menyerahkan hak kebebasan alami yang bersifat individu itu pada kehendak bersama atau general will, maka individu tidak kehilangan kebebasan atau kekuasaannya. Jadi begini maksudnya. Tadi pada kebebasan alami, manusia itu memiliki kebebasan mutlak, kebebasan penuh. Namun kemudian kebebasan mutlak ini sebagian dia serahkan pada kehendak bersama. Jadi proses penyerahan pada kehendak bersama itu adalah sebenarnya kebebasan. Manusia tidak menghilangkan kebebasannya karena ia dengan bebas menyerahkan. Dengan kehendaknya menyerahkan pada kehendak bersama. Nah dalam konteks itu misalnya individu tidak menghilangkan kebebasannya atau kekuasaannya. Sebab dengan kekuasaannya dan kekuasaan mutlaknya secara individu, dia menyerahkan. Kata menyerahkan dalam konteks ini adalah keinginan bebas pada kehendak bersama itu sendiri. Nah, dalam konteks ini kekuasaan bersama ini kemudian bisa dinamakan negara ya. General will itu bisa dinamakan negara, bisa dinamakan kedaulatan rakyat, atau bisa dimaknai kekuasaan negara atau istilah-istilah lain yang bisa saja sama. Jadi dalam konteks kebebasan sipil sebenarnya memang terlihat di sini ada batasan-batasan tertentu, tapi batasan-batasan tertentu itu adalah kehendak individu yang memiliki kehendak mutlak untuk menyerahkan sebagian kebebasannya. Nah, sekarang mari kita lihat teori kohesivitas sosial dari Durkheim. Nah, ini berbeda nanti dengan Rousseau. Kalau Ibnu Khaldun membangun dari asobiyah, kalau Rousseau membangun dari konteks general will atau kehendak bersama dalam konteks negara, atau berbasis kontrak sosial dalam konteks negara, yang bentuknya bisa juga negara, tetapi Durkheim di dalam konteks ini justru berbeda dengan mereka. Durkheim membangun konsepsi kohesivitas sosial itu dari apa yang disebut dengan kesadaran bersama, collective consciousness di dalam masyarakat. Kesadaran kolektif ini lebih sifatnya dari dalam diri manusia sendiri. Durkheim di dalam bukunya misalnya Suicide ya, bunuh diri itu ya, mengasumsikan bahwa semakin renggang kehidupan sosial, maka semakin mungkin anomi dan patologi sosial terjadi. Bunuh diri kemungkinan banyak terjadi. Namun semakin kohesif relasi sosial, maka anomi dan konflik semakin mengecil. Jadi semakin besar kolektivitas kesadaran kolektif, maka semakin kecil kemungkinan bunuh diri, kemungkinan anomi, kemungkinan konflik. Tapi semakin renggang kolektif consciousness kesadaran bersama itu, maka semakin kemungkinan terjadi konflik, patologi, bahkan bunuh diri terjadi. Jadi kemudian Durkheim dalam konteks ini melihat pada apa yang disebut dengan kualitas kolektif dan sipik moral. Kesadaran bersama ini, kata Durkheim, akan terjadi, akan terlaksana ketika ada apa yang disebut dengan gairah hidup kolektif atau collective effervescence. Dalam konteks ini kepentingan-kepentingan individu menyatu dalam kolektivitas masyarakat. Ya, ini konsep Durkheim. Jadi kohesivitasnya Durkheim dibangun dalam konteks kesadaran bersama, bukan general will, bukan kehendak bersama, tapi kesadaran bersama. Ya. Mari kita lihat misalnya bagaimana konflik minoritas dan kohesivitas sosial dari tiga teori tadi. Jadi kohesivitas sosial itu kalau pakai teori-teori tadi dibangun dalam konteks tiga hal. Ya, jadi kohesivitas sosial itu dibangun dalam konteks tiga hal. Pertama,
adalah latar belakang identitas yang sama sebagai sebuah bangsa. Ini nanti dipengaruhi misalnya oleh konsepsi asobiahnya Ibnu Khaldun. Jadi kita ini kalau ingin membangun kohesivitas sosial, itu kita merasa kalau kita itu memiliki latar belakang identitas yang sama sebagai sebuah bangsa. Ya. Yang kedua, kohesivitas sosial itu dibangun berdasarkan general will dalam konteks negara. Ini nanti dipengaruhi oleh Gigi Rousseau. Jadi kohesivitas sosial itu dibangun dalam konsepsi bahwa kita memiliki kehendak bersama. Karena itulah kita membangun negara. Karena itulah kita membangun kedaulatan rakyat misalnya, kedaulatan bangsa, dan sebagainya. Yang ketiga, kohesivitas sosial itu dibangun dari apa yang disebut dengan collective consciousness, atau kesadaran kolektif dalam masyarakat itu sendiri. Jadi dari dalam masyarakat itu membangun apa yang disebut dengan kesadaran kolektif. Ini nanti pengaruhnya Durkheimian. Jadi tiga hal tadi. Nah, dalam konflik mayoritas dan minoritas, tiga hal tadi itu tidak ada. Jadi kemudian ketika mayoritas merasa superior dan menindas misalnya atau melakukan kekerasan terhadap yang minoritas, itu berarti menghilangkan identitas yang sama sebagai bagian dari bangsa. Mengkerdilkan identitas yang sama itu, menghilangkan sebagian kecil dari identitas seseorang sebagai bangsa yang sama. Ketika terjadi kekerasan pada minoritas, berarti di situ tidak ada general will, keinginan bersama, padahal dia adalah warga negara. Dia adalah warga negara yang sama, yang kedudukannya setara, tapi general will bersama ini disingkirkan seakan-akan kemudian menjadi general will kelompok. Jadi itu sifatnya nanti bukan general will tapi kehendak kelompok, bukan kehendak bersama tapi kehendak kelompok. Maka general will dalam konteks membangun negara itu harus dihadirkan. Yang ketiga misalnya dalam konteks konflik mayoritas dan minoritas itu menghilangkan kesadaran kolektif. Tidak ada kesadaran kolektif di situ. Kesadaran kolektif dalam konteks kekerasan pada mayoritas dan minoritas itu yang dibangun dalam diri masyarakat itu menjadi tidak ada. Karena itu untuk membangun kohesivitas sosial menghadirkan tiga-tiganya. Nah, dalam konflik pada agama minoritas, tiga hal penting tadi itu menghilang. Yang ada adalah egoisme, yang ada adalah agresivitas. Karena mayoritas merasa lebih memiliki otoritas. Di sini ada monopoli kehendak, bukan general will, bukan kehendak bersama. Dalam konteks general willing atau general will atau kehendak bersama itu, yang nanti bentuknya bisa negara, maka mayoritas, minoritas memiliki akses yang sama, memiliki hak dan kewajiban yang sama. Kenapa? Sebab setiap individu dari warga negara telah memberikan sebagian hak bebas mutlaknya pada kehendak bersama itu melalui kontrak sosial atas nama negara. Karena itu, untuk membangun kohesivitas sosial, hadirkan identitas bersama sebagai bangsa, hadirkan kehendak bersama dalam konteks kehidupan berbangsa, hadirkan kesadaran kolektif di dalam masyarakat sosial. Makanya kemudian kohesivitas sosial itu akan terbentuk sehingga mayoritas dan minoritas itu memiliki akses dan kehendak bersama, memiliki identitas dan kesadaran bersama di dalam ruang masyarakat maupun dalam ruang kebangsaan. Jadi kalau ditanyakan bagaimana membangun kolektif consciousness dalam masyarakat yang berbeda, adalah dengan pergaulan sosial yang saling terbuka. Dengan pergaulan sosial itu maka bisa membangun kesadaran bersama. Dalam konteks ini misalnya minoritas tidak bisa menebalkan identitas dirinya sendiri lalu seakan-akan membangun tembok, tidak membuka diri. Mayoritas tidak boleh dong di situ dalam konteks ini juga menebalkan identitasnya, superioritasnya. Mayoritas namanya harus berinisiatif untuk bisa menerima dengan tangan terbuka tanpa prasangka apapun terhadap yang minoritas. Sehingga dengan demikian nanti jika terjadi pergaulan yang saling terbuka, ada jembatan yang saling membangun hubungan relasi di antara berbagai mayoritas dan minoritas itu, maka akan tercipta collective consciousness sebagai bagian dari suatu masyarakat, akan tercipta nanti kehendak bersama sebagai bagian dari suatu bangsa, akan terbentuk identitas bersama sebagai bagian dari suatu negara atau suatu bangsa. Nah, dalam konteks ini, collective consciousness itu akan terwujud bagi seluruh anak bangsa terlepas dari identitas partikularnya. Saya kira itu teman-teman sekalian dari teori kohesivitas sosial, bagaimana kemudian melihat mayoritas dan minoritas dalam konteks konflik dan dalam konteks kohesivitas sosial. Saya kira tiga teori tadi bisa dikembangkan dengan teori-teori lain. Jika teman-teman sekalian memiliki berbagai pendapat atau penyangkalan atau mungkin koreksi atau mungkin bertanya, silahkan bisa diletakkan di kolom komen YouTube dan nanti akan saya membalasnya. Terima kasih, jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.